Pemirsa, sedikitnya 85 juta jiwa diprediksi akan mudik lebaran ke kampung halamannya. Dampaknya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diprediksi akan mengalami geliat ekonomi yang tinggi. Berikut dialog Abraham Silaban bersama dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mau lebaran? Lebaran aja ini, Chief. Ya ini produk-produk ekonomi kreatif nih. Jadi kalau nggak jauh dari rumah kita di sini, Mbak Nur buka seperti kayak pojok UMKM gitu. Oh, ya? Dia menampung produk-produk UMKM yang sudah diberikan pelatihan pendampingan dan terkurasi. Nah, salah satu yang unggulannya ini adalah kopi. Serius? Ini kopi dari Sidi Kalang. Kopi Sidi Kalang? Sidi Kalang. Saya harus coba ini kopi dari kampung Sidi saya, boleh ya, Chief ya? Oke, ini dari Dairy. Ini. Wow, luar biasa. Kita nggak kalah dengan aslinya, Chief. nggak kalah sama asli. Serius? Saya tahu karena saya orang dekat-dekat dari sana, Chief. Iya, kan sebagai Akamso, anak kampung sono. Anak kamu, Chief. Jadi kalau banyak orang yang tanya di luar sana, biasanya kan lebaran kan larinya kan kepada wisata ya. Saya pikir ya Chief Sandi nggak butuh lagi yang namanya wisata. Almost every day. Kerja sambil wisata. Ini yang sulitnya jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih, Bang Abe nih. Karena kalau kita lagi kerja, orang-orang bilang, wah ini wisata melulu ini. Tapi kalau pas lagi kita wisata, oh dia lagi kerja gitu. Jadi suka kebolak-balik gitu. Yeah. Tapi gimana menjelaskan kepada publik, Chief, bahwa apa yang Anda lakukan on the track? Kita bicara dalam konteks arus mudik, Chief. Kita tahu kan ada pergerakan manusia yang begitu besar, Chief. Kalau nggak salah 85 juta ya, yang akan bergerak ke kampungnya masing-masing dan sebagainya. Tentu akan ada geliat ekonomi, baik ekonomi kreatif termasuk wisata. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai ini? Dari 85 juta, berdasarkan data-data sebelum yang kami miliki, sekitar 50% ini akan melakukan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berarti ada 40-45 juta. Kalau kita hitung, rata-rata mereka menghabiskan antara 1,5 juta rupiah pada setiap lebaran ini, berarti akan ada 72 triliun rupiah yang akan digelontorkan di destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Nah, yang menarik ini, Bang Abe, adalah kita sekarang membantu Kementerian Perhubungan untuk memecah potensi dari penumpukan lalu lintas dengan adanya desa-desa wisata di sepanjang jalur mudik. Itu yang menarik. Sehingga ada tempat masyarakat untuk mengambil opsi sana yang sudah terlalu penuh untuk mampir di desa wisata. Mereka ada homestay di sana untuk beristirahat atau kebutuhan mereka untuk kuliner dan yang kita sebut sebagai travel pattern. Jadi mereka tidak memaksakan untuk berjam-jam menunggu dalam kemacetan, tapi mereka dibukakan kesempatan untuk menikmati alam yang indah. Dan bukan hanya rohali, rombongan hanya lihat-lihat, tapi juga jadi rojali, rombongan yang jadi beli ya produk ekonomi kreatif di desa wisata setempat. Jika kemudian ada pelanggaran protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan, apa yang akan Anda dilakukan? Oh, kita tegas. Kita tidak kompromi. Setelah kita bina, kita berikan pelatihan, kita berikan panduan, dan kita berikan juga kesempatan mereka, termasuk penyelenggaraan event. Seandainya ada pelanggaran, tentunya kita berikan satu peringatan, tapi kalau berulang, kita sudah berapa kali melakukan tindakan tegas untuk penutupan. Chief, saya tahu bahwa Anda terus sibuk kerja. Yang saya sebutkan tadi antara kerja dan wisata itu masih menjadi pertanyaan publik yang Chief. Tapi ada satu lagi antara kerja, wisata, dan kampanye, Chief. Saya tahu Anda pasti dengar soal ini. Bahwa nama Anda diperhitungkan menjadi kandidat pemimpin negeri ini di 2024. Bagaimana Anda menjawabnya? Pengalaman kontestasi demokrasi, kita ketemu 2014, waktu itu jubirnya Pak Prabowo Hatta ya. Betul, Chief. Kita sempat ketemu juga sama Bang Abe. Setelah itu saya ikut kontestasi 2016-2017 di DKI. Setelah itu saya 2018-2019 ikut yang nasional bersama Pak Prabowo. Kurang dari 2 tahun sebetulnya menjelang pemilu pasti akan ada pembicaraan ke arah politik 2024 ke arah politik. Tapi saya tegaskan, dan ini juga arahan dari Presiden, kita akan fokus untuk kebangkitan ekonomi kita,
kita diberikan waktu sampai akhir 2023 untuk menyelesaikan program-program utama 5 destinasi super prioritas. Kenapa saya 8 kali ke Danau Toba dan memecahkan rekor menteri yang paling banyak kunjungan ke Saya dengar tentang itu. Ya. Akhirnya saya bilang ya sudah, nawaitu saya adalah kerja dalam konteks tugas dan fungsi kami di pariwisata dan ekonomi kreatif. Nanti akan ada waktunya. Saya tahu Chief Sandi juga pasti mendengar bahwa polling yang menyatakan Chief Sandi salah satu calon wakil presiden yang diperhitungkan 2024. Belum lagi kita lihat ada barisan relawan yang mulai memproklamirkan dirinya sebagai pendukung Chief Sandi. Saya baru dengar ada tukang bajai di Jakarta Timur dukung Chief Sandi nih. Ada urusan apa dengan tukang bajai begitu? Karena saya pernah menata bajai di Jakarta Timur ya. tugas. jadi berkesan sekali ya. Mungkin buat mereka berkesan. Oke. Bagaimana menjawab Chief? Dukungan-dukungan dan lain sebagainya. Ya, saya ada beberapa yang menyampaikan ke saya langsung dan saya bilang terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasme teman-teman, tapi izinkan saya fokus dulu dalam menjalankan tugas saya. Dan nanti tentunya ada saatnya di mana akan ada pengerucutan menuju kontestasi demokrasi. Nah, tapi terima kasih untuk waktunya menerima kami di sini, Chief. terima kasih. Dan demikian wawancara saya, Abraham Silaban, dengan Pak Menteri Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa.